Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Auditing 2. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Doni Marfiandi selaku moderator dari kelompok 3. Baik, sebelumnya kami memiliki 7 anggota. Yang pertama ada Mbak Atika, ada Mbak Maria, ada Mbak Mulki, ada Mbak Nurdiani, ada Mbak Rizkia, dan Mbak Stefani. Sebelumnya kami memiliki tema Right Issue. Baik, karena berhubung ini adalah video, tolong untuk teman-teman memperhatikan dan mencermati presentasi dari kelompok kami. Baik, dipersilakan untuk Mbak Atika mempresentasikan pertama. Saya akan bacakan slide 2. Pengertian right issue. Hak yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk terlebih dahulu membeli saham yang baru dikeluarkan. Hal ini bertujuan agar para pemegang saham lama diberikan kesempatan untuk mempertahankan persentase kepemilikannya dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang membutuhkan tambahan dana yang besar untuk perluasan usahanya bisa memilih beberapa kemungkinan. Yang pertama, meminta kredit dari bank. Kedua, menjual obligasi dan menjual sahamnya ke masyarakat. Maka, right issue merupakan hak pembeli saham tambahan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara memesan terlebih dahulu dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya untuk tanggal tertentu. Istilah right issue di Indonesia dikenal pula dengan istilah hak memesan efek terlebih dahulu, karena emiten mengeluarkan saham baru dalam rangka penambahan modal perusahaan dengan terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham saat ini. Dengan demikian, pemegang saham memiliki preemptive right atau hak memesan efek terlebih dahulu atas saham-saham baru tertentu. Misalnya, PT ABC menawarkan kepada setiap pemegang 1 lembar saham lama untuk membeli 3 lembar saham baru. Berarti, bila saudara Ali memiliki 500 lembar saham lama, ia berhak untuk membeli 1.500 lembar saham baru. Terima kasih. Mengenai preemptive right. Yang pertama, saham yang dikeluarkan dalam rangka penambahan modal ditawarkan terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham seimbang dengan jumlah saham yang dimilikinya. Selanjutnya, jika pemegang saham tidak menggunakan haknya untuk mengambil saham baru yang akan diterbitkan, maka saham-saham baru tersebut akan ditawarkan kepada karyawan. Jika karyawan tidak menggunakan haknya untuk mengambil saham baru yang akan diterbitkan, maka saham-saham baru tersebut akan ditawarkan kepada pihak perusahaan luar yang bukan pemegang saham dan juga bukan karyawan. Pelaksanaan preemptive right pada perusahaan TBK dilakukan melalui proses hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue. Dengan right issue, pemegang saham yang tidak bersedia mengambil saham-saham baru ketika modal ditingkatkan dapat memperoleh uang dengan jalan menjual haknya atas saham baru tersebut. Dalam preemptive right, pemilik satu saham berhak atas sejumlah saham baru yang jumlahnya merupakan bagian dari jumlah saham baru yang akan dikeluarkan dengan seluruh jumlah saham yang ada atau telah disetor dan ditempatkan. Sedangkan dalam right issue dapat ditentukan, misalnya setiap 5 saham memiliki 12 right, di mana satu right memberikan hak untuk mengambil satu saham baru. Penyimpangan terhadap prinsip preemptive right atau satu saham lama berhak atas satu saham baru dimungkinkan oleh pasal 127 Undang-Undang Nomor 1 1995 Lex Specialis Drogat Lex Generalis. Preemptive right berbeda dengan right of first refusal yang diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Maka preemptive right adalah menawarkan saham baru yang akan dikeluarkan dari portfolio saham perusahaan. Dengan demikian terjadi peningkatan modal di store. Selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan atas proses right issue. Memeriksa kewajaran proses right issue dalam arti apakah dilakukan sesuai keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Cap-57/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996. Selanjutnya peraturan-peraturan Bapepam yang menyangkut proses right issue.
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal telah mengeluarkan beberapa surat keputusan yang berkaitan dengan hak memesan efek terlebih dahulu, antara lain: yang pertama, keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Cap-57/PM/1996 tentang hak memesan efek terlebih dahulu dan lampirannya berupa peraturan nomor 9D1, yaitu hak memesan efek terlebih dahulu. Yang kedua, keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Cap-58/PM/1996 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu, dan lampirannya berupa peraturan nomor 9D2, yaitu pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Wandari. Di sini saya akan menjelaskan peraturan-peraturan Bapepam yang menyangkut proses right issue. Yang pertama, keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor KEP 59PM tahun 1996 tentang pedoman mengenai bentuk dan prospektus dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu, dan lampirannya berupa peraturan nomor 9.D.3, yaitu pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu, di mana para pemegang saham menerima efek yang sama dan terdapat penambahan modal di setor kurang dari 35%. Dan peraturan nomor D.4, yaitu pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penerbitan hak memesan terlebih dahulu, di mana para pemegang saham menerima efek tidak yang sama atau terdapat penambahan modal di setor 35% atau lebih. Dan di sini saya akan menjelaskan prosedur audit atas proses right issue. Yang pertama, itu meminta kopi pernyataan pendaftaran dan memeriksa apakah pernyataan pendaftaran tersebut sesuai dengan peraturan nomor 9.D.2. Dan yang kedua, meminta kopi prospektus dan iklan prospektus tersebut, memeriksa apakah bentuk dan isi prospektus sesuai dengan peraturan nomor 9.D.3 atau 9.D.4. Dan yang ketiga, meminta akte notaris yang berhubungan dengan right issue. Yang keempat, membandingkan laporan hasil penjatahan saham dengan daftar hasil penjatahan saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek yang mengelola administrasi perusahaan. Dan yang terakhir, membandingkan hak untuk memesan terlebih dahulu yang dimiliki oleh para pemegang saham perusahaan dengan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham. Selanjutnya, untuk audit prosedur atas proses right issue, yang keenam ialah memeriksa formulir konfirmasi penjatahan saham mengenai jumlah saham yang dipesan oleh para pemegang saham dan jumlah yang seharusnya menjadi hak mereka. Ketujuh, memeriksa formulir konfirmasi penjatahan untuk mengetahui kesesuaian hasil penjatahan dengan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham. Yang kedelapan, meminta rekening koran atau daftar pembayaran atas saham yang dibeli oleh para pemegang saham. Kesembilan, mengirim surat konfirmasi kepada pemegang saham utama perusahaan bahwa sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang hak atau pemegang saham lama akan dibeli oleh pemegang saham utama. Selanjutnya ada laporan audit atas prosedur right issue. Yang pertama, ada pernyataan akuntan, kemudian laporan hasil penjatahan saham, kemudian ada daftar hasil penjatahan saham yang meliputi masyarakat perorangan Indonesia, lembaga atau badan usaha Indonesia, kemudian ada dana reksa, perseorangan asing, dan lembaga asing. Dan yang terakhir ada akte notaris perjanjian pengalokasian sisa saham. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan. Right issue merupakan hak yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk terlebih dahulu membeli saham yang baru dikeluarkan. Hal ini bertujuan agar para pemegang saham lama diberikan kesempatan untuk mempertahankan presentasinya kepemilikannya dalam suatu perusahaan. Tujuan pemeriksaan atas proses right issue adalah pemeriksaan kewajaran proses right issue
Dalam arti, apakah dilakukan sesuai keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal nomor Cap 57 PM 1996 tanggal 17 Januari 1996. Baik, video ini kami akan akhiri. Mungkin untuk selanjutnya kami akan membuka tanya jawab atau sesi tanya jawab. Mungkin cukup sekian. Saya mewakili dari kelompok 3 memohon maaf bila ada kata-kata kami yang salah dan tolong dikoreksi. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.